Yeremia berapa? Selamat sore saudara-saudara, kita berjumpa kembali di rumah Tuhan. Selamat datang dan salam sejahtera. Kita sebentar lagi akan mulai beribadah di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah Minggu Advent pertama. Jadi kita sudah mulai memasuki perayaan Minggu Advent di dalam minggu-minggu mendatang ini. Dan sore ini adalah Minggu Advent pertama, dikatakan sebagai Advent yang penuh dengan pengharapan. Kita akan menyalakan satu lilin yang dikatakan sebagai prophecy candle atau lilin nubuatan. Maksudnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus telah diwartakan, dinyatakan oleh Allah sendiri melalui nabi-nabinya sekian ratus tahun sebelumnya. Nah saudara, marilah kita dengan hati yang penuh syukur kita memasuki ibadah, karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita beribadah sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kita akan mulai dengan penyalaan lilin Advent pertama dan pembacaan ayat. Pembacaan Minggu Advent pertama diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menetapi janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Inilah firman Tuhan. Saudara, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga,
Sungguh kami mensyukuri Tuhan atas anugerah rahmat-Mu yang Dikau senantiasa berikan kepada umat-Mu Tuhan. Secara khusus kepada kami di sini, di dalam rumah-Mu yang indah ini Tuhan. Kami boleh memasuki bulan Advent, di mana Tuhan Dikau ya Allah memperingatkan kami untuk menyediakan diri atas datangnya, memperingati datangnya Sang Mesias 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah mulai dengan Advent pertama ini Tuhan, kami dapat memfokuskan hati kami, pikiran kami, segala keberadaan kami atas begitu besar kasih-Mu terhadap dunia ini, ya Bapa. Sehingga Dikau mengkaruniakan anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus, datang untuk umat-Mu yang percaya, serta kami boleh memperoleh anugerah keselamatan hingga hidup kami menjadi satu hidup yang berfaedah, hidup yang berpengharapan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami percaya Yesus, Dikau ada bersama-sama kami di dalam ibadah ini. Berkati Tuhan, baik ibadah live in person ini maupun juga yang streaming Tuhan, biarlah sesama kami boleh mendengarkan betapa indah hidup di dalam Dikau. Berikanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan kepada semua umat yang bersujud sembah hanya kepada Dikau saja di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kita masuk dalam Singspiration pada malam hari ini. Mari kita mengosongkan pikiran kita dan mengundang Roh Kudus untuk kita bisa menyanyikan lagu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Bapak dan Ibu dipersilahkan berdiri dengan lagu Saat Malam Hari. Malam hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur bagi hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat malam hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur bagi hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita masuk lagu yang kedua dengan judulnya Sungguh Ku Bangga Bapa.
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Saya senang sekali lagu ini ya, karena kita nggak punya apa-apa untuk memberi untuk Tuhan, hanya lagu puji-pujian aja. Kita tetap berdiri dengan lagu Keep Thanks.
kita ulangi dengan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am whole. Let the poor say, I am free because of what the Lord has done for us. Give thanks. Syukur. Syukur sepenuh hati, syukur Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan Yesus anaknya. Syukur sepenuh hati, syukur Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan Yesus anaknya. Kini yang lemah pun berkata, aku kuat jadinya, karena yang dibuatnya pada kita. Kini yang miskin pun berkata, aku kaya jadinya, karena yang dibuatnya pada kita. Syukur. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan menaikkan ibadah kita pada petang hari ini dengan menjawab panggilan Tuhan. Kita ucapkan secara berbalasan. Kita merayakan Minggu Advent, mengingatkan kedatangan Kristus Yesus, Sang Mesias. Advent berarti penantian kedatangannya. Ada suara terdengar untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Buatlah jalan hatimu lapang, menyambut datangnya Sang Putra. Terang kebenaran, Advent yang penuh damai, kami bersuka cita menanti Sang Putra Tunggal Allah. Terpujilah namanya, Raja Damai Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tetap berdiri, kita masuk di dalam pujian pembukaan dari NKB 184 bait 1, 2, dan 3. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaran
duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Pimpin aku melewati lembah yang maut sendu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Saudara silakan duduk. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama dan kemudian setelah itu ada bagian saudara untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Nah, saudara, Allah Bapa Maha Kasih, tuntunlah kami untuk bersiap merayakan Minggu Advent ini, ya Tuhan, dalam damai yang penuh rahmat, hanya karena kasih Tuhan yang tak terhingga. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang pengasih, hati kami bergetar menanti Dikau sepanjang keheningan malam yang senyap. Kami merasakan pancaran sukacita datangnya Sang Immanuel. Biarlah damai di bumi menjadi milik keluarga dan komunitas kami yang bersiap-siap menyambut kehadiran. Kami mengaku bahwa hidup santai cenderung mengabaikan pengadilan dan pengampunan yang Dikau janjikan. Dengan pertolongan Roh Kudus, ampunilah dan ajarkanlah kami Tuhan, untuk menanti dengan penuh pengharapan dan hati yang terbuka bagi Dikau. Ubahkanlah hati kami menjadi tempat yang siap sebagai palungan menerima kelahiran baru yang penuh damai dan sukacita bagi kemuliaan dan kesaksian Kristus Yesus yang kami sembah. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah mewajibkan kita untuk berjaga-jaga. Terbangunlah dan lihatlah di dalam semua banyak kemungkinan dan keindahan di dalam pertumbuhan hidup ini. Saudara, Allah mengetahui sisi gelap daripada umatnya, dan begitu juga dosa-dosa umat dikembalikan dan diutuhkannya, sehingga umat yang dikasihinya dapat hidup di dalam kerajaannya, di dalam damai dan sejahtera Allah saja. Kita telah diciptakan sesuai dengan gambar Allah sendiri, mendapatkan satu kehidupan di dalam Roh Kudus, dan kita mengetahui bahwa Allah telah datang dan begitu dekat di dalam kita bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus, yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya.
kita tetap berdiri. Kita masuk di dalam pujian persiapan. Kita menyanyikan NKB 263 bait 1, 2, dan 4. Dan makan buah pohon alhaya, Kristus yang hidup, Tuhan yang tetap. Ia alami nikmat surgawi dan merasai kasih dan merasai kasih kekal yang telah menang, telah mendapat juga roti surgawi jadi pangannya. Kesaksiannya tak pernah terlupakan, dan nama baru diterimanya yang diukirkan di atas intan, tanda jaminan sang penebus, tanda jaminan sang penebus yang telah menang, namanya kan tertulis di kitab kehidupan yang bagus. Ia pun tampil dalam jubah putih, mengaku Tuhanku selamanya, dan dari Dia ia terima tajuk mulia selamat kudus, tajuk mulia selamat kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan pada minggu sore hari ini diambil daripada Psalm atau Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendengar malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria di atasku. Ya semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang benar, yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Saudara, kita akan segera melanjutkan pembacaan yang kedua, diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Kita akan membaca silih berganti. Saudara tolong membaca dengan bersuara yang keras. Nah, Saudara, Mazmur 25 yang tadi barusan kita baca merupakan pengawalan daripada bagaimana kita memasuki minggu-minggu Advent ini. Biarlah itu juga menjadi doa Saudara, sehingga perjalanan kita mensyukuri karunia kemurahan Allah itu boleh diperkenan olehnya. Saudara, mari kita membaca Lukas 21 ayat 25 sampai 36 dengan silih berganti. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal yang terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan salah estafora dan kematian serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah firman Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa mengawali khotbah, sehingga mohon pertolongan Roh Kudus kita dibantu untuk dapat dimengertikan firman Tuhan yang mulia ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Maha Pengasih, Maha Kudus, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Mohon anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima ini dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus,
Kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan tadi begitu sangat jelas. Apalagi di sini disebutkan, saudara, di dalam kita berjaga-jaga supaya janganlah berpesta pora yang syarat dengan kemabukan atau kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba saja jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Saudara, perhatikanlah ini, karena kita suka lupa. Karena apa? Umat senantiasa banyak yang menganggap hari Tuhan itu sesuai dengan pemikirannya, planningnya, dan acaranya. Tetapi tidak demikian. Tetapi semuanya itu hanya boleh terjadi dengan rencana Allah yang sudah di-planning dengan begitu telitinya sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Saudara, sejak dari zaman nabi-nabi sudah menyebar berita akan datangnya Mesias Sang Juru Selamat bagi umatnya. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Israel jatuh bangun sampai pada saat zamannya Raja Daud dengan begitu kemegahannya dan dengan kemakmuran rakyat. Dari situ makin banyak nabi bernubuatan atas pemulihan kembali kerajaan Daud di masa yang depan tersebut. Namun nubuatan yang menjadi konsep rakyat tersebut atas pemulihan kerajaannya, yaitu datangnya Sang Mesias, sangat diterima dengan sangat berbeda dan tidak seragam di kalangan rakyat. Itu pun terjadi terus sampai hari ini. Sebab Yesus adalah Sang Mesias dan bukannya Mesias politik. Diawali untuk umat yang dikasihinya, Yesus datang untuk diterima sebagai Mesias. Namun banyak rakyat yang menganggap kalau Yesus tidak termasuk kategori juru selamat, sebab ia tidak membebaskan musuh penjajah bangsa serta mengutuhkan kebesaran kerajaan Israel. Saudara-saudara, disinilah harap sangat jelas dipahami. Sekali lagi, Yesus bukan political Mesias. Pengajarannya, kehidupannya, kematian dan kebangkitan Yesus memberikan tahu dengan sangat jelas fakta dan realita bahwa Yesuslah, dialah satu-satunya yang diurapi Allah. Yesus mengubah konsep berpikir umat dan memberikan pengertian atas kebenaran dan natur Allah sendiri bagi umatnya. Natur Allah yaitu kasih, anugerah, hidup kekal, dan dilanjutkan kemudian untuk umat berjaga-jaga menerima segala sesuatunya yang menjadi natur Allah tersebut. Itulah kunci dan fondasi yang harus kita imani, saudara. Hari ini sampai seterusnya. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Inilah agenda daripada Allah, saudara, untuk keselamatan umat manusia di seluruh dunia, secara khusus bagi yang percaya. Dan bukan planning manusia cara-cara keselamatan itu dilaksanakan. Tidak sama sekali. Untuk itulah saya peringatkan berulang kali setiap kali engkau datang beribadah, lepaskanlah semua pikiran hatimu daripada semua keduniaan ini, kosongkanlah. Sehingga firman Tuhan yang berupa agenda Allah itulah yang masuk dan menjadi milikmu, menjadi berkat dan tuntunan di dalam perjalanan kehidupanmu.
menjadikan satu penyegaran iman, saudara, sehingga dengan demikian hidup anak-anaknya ini boleh menjadi hidup yang terberkati. Saudara yang dikasihi Kristus, Alkitab mengajarkan Sang Mesias datang pertama kalinya sebagai manusia Yesus. Kedatangan keduanya dan yang terakhir nanti sebagai Tuhan Yesus dengan segala kemuliaannya, yaitu penyelesaian akhir karya Mesias untuk umatnya. Namun lagi-lagi ditandaskan oleh Yesus sendiri di ayat 21 bahwa itu semuanya nanti akan disertai dengan tanda-tanda di alam semesta. Bahkan itu membuktikan kalau kerajaan Allah sudah dekat, ayat 31-32. Masa penantian dan masa untuk bersiap-siap atas kedatangannya yang kedua Mesias, yang kedua kalinya Sang Mesias tersebut, inilah yang mewajibkan kita, kau dan aku, untuk benar-benar siap sedia. Oleh sebab Markus pasal 13 ayat 32 dikatakan bahwa hari atau saatnya tidak seorang pun yang tahu, bahkan anak pun tidak, dan hanya Bapa saja. Saudara-saudara, Yesus di dalam ayat-ayat ini menegaskan benar-benar yang menjadi dilema sangat penting adalah kesiapanmu dan aku di dalam menanti tersebut. Itu pun lagi-lagi dipertegas di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 7. Saat Yesus ditanya, kapankah dia akan memulihkan kerajaan bagi umatnya? Bahwasanya dijawab dengan langsung, kita tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang telah telah ditetapkan oleh Bapa. Tetapi yang sangat terpenting adalah kita bersiap sedia. Dan yang terpenting adalah mengikuti firman Allah dengan agendanya Allah, bukan interpretasi diri masing-masing. Saudara, ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu puji syukur saudara, gereja mengadakan perayaan atau peringatan Advent. Saudara, ada 4 Advent setelah itu kita merayakan Natal. Ini adalah dimaksudkan penantian masa kedatangan Yesus itu supaya tetap diingat dan tidak dilupakan atau tersingkirkan oleh gegap-gempitanya perayaan Natal nanti. Saudara, lagi-lagi hari ini dikatakan ulang adalah Minggu Advent yang pertama untuk memperingatkan ulang kita siap menanti kedatangan Kristus yang kedua. Kita diminta agar jangan berspekulasi dan jangan berandai-andai. Bagaimanakah kemudian kita dapat benar-benar mengerti firman nubuatan yang dinyatakan Yesus sendiri? Ayat-ayat tersebut tidak pernah expire, saudara, di sepanjang kehidupan ini berlangsung. Maka makin jelaslah kalau kita tidak tahu harinya, tetapi justru yang kita tahu adalah supaya kita tetap stay alert atau always ready, berjaga-jagalah dan dengan siap selalu. Sehingga saudara didapati oleh Sang Mesias sebagai hambanya yang tetap setia. Kita tidak tahu bagaimana kedatangannya, tetapi kita tahu pasti kedatangannya kembali tersebut. Saudara yang dikasihi Kristus, 2000 tahun lampau sejak Mesias datang di bumi ini telah berlalu. Dan sampai berapa lamakah lagi kita harus menanti kedatangannya yang kedua? Ataukah kita harus terus-menerus menanti sepanjang umur kita di dunia ini? Suatu hal yang pasti bahwa
Kita tidak akan di sini terus-terusan. Oleh karenanya kita wajib membuat agar setiap waktu kita di bumi ini, pakailah dengan sangat baik dan hidup benar sesuai yang diperkenankan oleh Tuhan sendiri, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi goal semua umat yang mengasihi, mencintai Yesus, saudara. Ingatlah itu. Kita diwajibkan untuk bekerja, mengejar cita-cita, untuk mempunyai sesuatu barang-barang yang indah, pakaian, rumah, makanan yang lezat, kendaraan. Tetapi jangan sampai semuanya itu menggeserkan fokusmu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Atau kalau itu engkau lakukan, maka engkau akan kecewa dengan tangisan yang tidak berhenti-hentinya. Karena bila Mesias datang pada saat itu, maka engkau terkesiap dan semuanya menjadi terlambat. Janganlah engkau mensia-siakan waktumu dengan keduniawian, dengan kenikmatan dunia, dengan hiruk pikuknya dunia. Termasuk yang dengan gamblang saya katakan, janganlah beria-ria dan dengan cara-cara seperti dunia ini, minum-minum hard liquor untuk lupa sejenak. Sebab apa, saudara? Karena akan tiba waktunya kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya itu, dan disitulah saatnya kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan keadaan, situasi, dan kondisi kita. Saudara, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita baktikan kepada Allah sendiri. Tinggallah berjaga-jaga dan bersiap-siaplah bagi perjalanan yang panjang ini, dengan mengisi jalan hidupmu masing-masing di dalam mencatatkan diri kepada buku hayat yang mencanangkan jalan bakti kita masing-masing. Tetaplah di dalam kesibukan-kesibukan untuk Kristus, atau paling tidak berpura-pura sibuk saja masih bagus, asal semuanya hanya untuk Kristus, hanya bagi Kristus, untuk Dialah sajalah. Daripada engkau didapati tidak pernah berbuat apa-apa, saudara, jangan sampai terjadi demikian. Oleh sebab itu rajin-rajinlah paling tidak sebagai satu jemaat gereja Tuhan yang adalah gerejanya itu. Hiduplah di dalam ketaatannya dan berperilakulah sebagai anak-anak yang taat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini semuanya adalah cara kita bersiap-siap dan merayakan Advent yang pertama ini. Janganlah sampai terpancing kepada akal-akalan duniawi yang mencoba menambahkan hal yang baru atas nubuat-nubuat firman Yesus, dan janganlah terkecoh oleh ideologi-ideologi duniawi. Namun tetaplah di dalam imanmu yang mula-mula atas pengenalanmu terhadap Kristus Yesus ini, agar kita dapat ditemukan setia dan senantiasa hidup menuruti firman-Nya, menyenangkan hati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Maha mulia Tuhan Allah Bapa di surga, atas kebesaran cinta kasih anugerah di dalam pernyataan firman-Mu Tuhan pada minggu Advent pertama ini, bahwa kami ditegur dan diingatkan untuk senantiasa bersiap-siap, menjaga tingkah perbuatan kami, pikiran kami, hati kami, agar tidak berfokus pada keduniawian ini Tuhan, tetapi setiap saat menjadikan diri kami ini bakti kepadamu saja, hidup berperilaku seperti yang Dikau kehendaki dan menyenangkan hatimu saja, ya Tuhan Allah Bapa di surga. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran Kristus saja. Kepada Dikau saja ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya, dan sembah bakti kami panjatkan. Dan di dalam
Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menerima persembahan lagu dengan judul Without Him. Without him, I would do nothing. Without him, I surely fail. Without him, I would be drifting like a ship without a sail. Jesus, oh Jesus, do you know him? Do not turn him away, oh Jesus, oh Jesus. Without him, I would be. Without him, I would be dying. Without him, I'd be enslaved. Without him, life would be hopeless. But with Jesus, thank God, I'm saved. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Do not turn him away, oh Jesus, oh Jesus. Without him, I lost, I would be. Without him, I lost, I would be. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan
dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Sebelumnya ada doa secara khusus begitu, angkat tangan. Tidak ada? Sehat, semuanya baik. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam semua kehidupan, bahkan dari musim ke musim ya Bapa. Dikau senantiasa menghantarkan kami untuk melihat anugerah penyertaan-Mu Tuhan, karunia yang telah Engkau berikan dan bakal yang telah Engkau sediakan pula Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Oh Tuhan, berkati agar jalan kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Berkatilah gereja-Mu di dalam ministrinya ya Tuhan. Kiranya segala sesuatunya boleh menjadikan nama-Mu dipermuliakan dari pemberitaan kasih atas gereja-Mu ini. Berkati kami satu persatu Tuhan, individu demi individu dan keluarga demi keluarga. Di dalam anak-anak-Mu bekerja, berkarya, dan berjalan kemanapun mereka pergi. Fokuskanlah pikiran kami Tuhan untuk memuliakan Dikau ya Yesus yang sudah pasti akan datang kedua kalinya untuk hidup bersama-sama dengan untuk memanggil anak-anak yang Engkau perkenan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu di dalam perjalanan kehidupan iman ini. Berkati ya Tuhan, bila ada yang sakit dan kurang enak, Tuhan sempurnakanlah kesehatan kami masing-masing. Pada saudara-saudara kami di Indonesia Tuhan, Engkau mau berkati ya Bapa. Betapa banyak kesulitan ekonomi yang terjadi di sana dan belum ada tanda-tanda berakhirnya. Oh Tuhan, berikanlah ketabahan, bahkan somehow Tuhan, satu dan lainnya pun untuk bisa saling menolong. Berkatilah Amerika tempat kami tinggal Tuhan. Banyak hal yang mengkhawatirkan ya Tuhan, tapi kiranya Engkau mau mengendalikannya. Oh Tuhan, banyak angkara murka yang terjadi Tuhan di kota satu dengan yang lainnya. Tapi kami percaya Tuhan, rahmat kasih-Mu terlebih dari semuanya ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan menyadarkan apa gunanya ya Tuhan menjadi begitu serakah atas segala yang mewah di dunia ini apabila jiwa umat terhilang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini, perkenankanlah, perbaikilah, dan kiranya Dikau sendiri yang menolong kami Tuhan. Dan terima kasih ya Yesus atas kasih Kristus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan jalankan, Saudari Golda akan mengiringi dengan instrumentalnya.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada petang hari ini kami boleh mengumpulkan sedikit dari sebagian berkat yang Engkau sudah berikan pada kami. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan pada petang hari boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Anak Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Kita tetap berdiri. Kita masuk dalam pujian pengutusan dari NKB 189 bait 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga bahkan. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan ulang kalau tugas pelayanan dan kesaksianmu baru saja akan dimulai. Begitu engkau meninggalkan pintu depan, nyatakanlah kepada siapa saja orang kau temui, saudara, inilah Advent pertama, bahwa Kristus Yesus Sang Mesias pasti akan datang kembali. Oleh karena itu, ajaklah semuanya untuk bersiap-siap, menyediakan hati kita dan berfokus kepada pekerjaan Allah saja dan setia di dalam firman-Nya. Dan saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord,
silakan duduk, bersaat teduh dan ikutilah poslu ibadah selesai.